Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang dulunya tenang, kini terguncang oleh kabar-kabar yang memilukan. Ada seorang lelaki muda bernama Danu, yang kehidupannya tampaknya sempurna di luar, namun tersembunyi di dalam hatinya adalah pergulatan yang tak terlihat. Danu bekerja sebagai seorang pegawai kantoran di sebuah perusahaan kecil, dengan gaji yang cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ia memiliki istri yang penyayang, seorang anak perempuan yang ceria, serta rumah yang sederhana namun nyaman. Namun, di balik semua itu, ada sebuah rahasia yang membelitnya, sebuah kecanduan yang telah menggerogoti hidupnya tanpa bisa dihentikan, judi online. Semua bermula beberapa tahun yang lalu, ketika Danu pertama kali menemukan sebuah situs judi online melalui iklan yang tampak menjanjikan. Bergabunglah dan menangkan hadiah besar. Gampang, cukup klik, dan menangkan jutaan. Tulisan itu terus menghantuinya, dan akhirnya, rasa penasaran mengalahkan rasionalitasnya. Bermodal 50.000 yang ia pinjam dari temannya, Danu mulai berjudi. Awalnya, ia hanya mencoba-coba, menganggapnya sebagai hiburan semata. Namun, tak disangka, keberuntungan berpihak padanya. Dalam satu malam, ia memenangkan 2 juta rupiah, jumlah yang lebih banyak daripada gajinya sebulan. Kemenangan itu membuka gerbang kebiasaan buruk yang tak bisa dihentikan. Rasa euforia dari kemenangan pertama membuat Danu tergoda untuk bermain lebih sering. Setiap kali ia menang, ia merasa lebih berkuasa, lebih unggul dari segalanya. Tapi setiap kali kalah, ia merasa semakin terperangkap dalam lingkaran setan yang tak berujung. Pada awalnya, istrinya, Melissa, tak terlalu menyadari perubahan dalam diri Danu. Ia melihat suaminya yang masih pulang tepat waktu, bekerja dengan rajin, dan terlihat seperti biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, Danu mulai sering pulang larut malam dengan alasan lembur atau rapat penting. Ia semakin terisolasi, dan Melissa mulai merasa ada yang aneh. Suatu malam, saat Melissa memeriksa dompet Danu yang tertinggal di rumah, ia menemukan tumpukan struk transfer bank yang mencurigakan. Angka-angka besar yang tertera membuat hatinya tersentak. Ia tahu, ada sesuatu yang sangat salah. Dengan tangan gemetar, Melissa mencoba menghubungi Danu, namun tidak ada jawaban. Semakin ia mencari tahu, semakin ia merasa cemas. Keadaan keuangan mereka semakin memburuk, dan Melissa mulai mencium adanya kebohongan yang lebih dalam. Danu, di sisi lain, merasa terperangkap. Ia ingin mengakhiri kecanduannya, namun semakin lama ia mencoba, semakin ia tenggelam dalam kebohongan dan utang yang menumpuk. Setiap kali ia ingin berhenti, suara dalam kepalanya selalu berkata, "Coba sekali lagi. Mungkin kali ini kamu akan menang besar." Tegangan di rumah semakin meningkat. Melissa mulai merasakan adanya jarak yang semakin lebar antara mereka. Danu tidak tahu bagaimana cara berbicara dengan istrinya tentang kebiasaan buruknya itu. Ia merasa malu, takut, dan bingung. Akhirnya, ia mulai mencari alasan untuk menjauh dari Melissa, bahkan dari anak mereka yang masih kecil. Danu merasa tidak layak menjadi seorang suami atau ayah yang baik. Dalam hatinya, ia berbisik, "Aku akan keluar dari sini, aku akan menyelesaikannya sendiri." Namun kenyataan berkata lain. Danu semakin tenggelam dalam lautan kebohongan dan kegelisahan. Setiap hari, ia semakin terperangkap dalam utang yang membelitnya. Bahkan, pekerjaannya mulai terpengaruh. Dulu, Danu dikenal sebagai pekerja yang rajin dan penuh dedikasi. Namun sekarang, ia sering terlambat datang, tidak bisa fokus, dan tampak lesu di depan rekan-rekannya. Ia tidak lagi peduli dengan kualitas kerjanya. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah bagaimana caranya bisa kembali bermain judi, bagaimana caranya melunasi utang yang semakin menumpuk. Setiap kekalahan semakin memperburuk kondisinya, tetapi setiap kemenangan seolah memberi harapan palsu untuk keluar dari masalahnya. Di rumah, Melissa semakin cemas. Anak mereka, Dara, yang dulunya ceria, kini sering menanyakan tentang ayahnya yang tak pernah pulang tepat waktu. Ia merasa ada yang salah,
meskipun ia masih terlalu kecil untuk memahami semuanya. Setiap kali Melissa mencoba berbicara dengan Danu, ia selalu mendapat jawaban yang samar dan penuh alasan. Danu mengatakan bahwa ia sibuk di kantor, atau terkadang malah mengalihkan pembicaraan. Ia mulai menjauhkan diri dari keluarga, dari istri dan anaknya, seolah menjauhkan mereka dari kenyataan pahit yang ia hadapi. Namun, suatu malam, ketika Melissa sedang membersihkan rumah, ia menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Di bawah tumpukan majalah, ia menemukan secari kertas bertuliskan angka-angka yang tidak asing lagi, utang. Jumlah yang tertera membuat hati Melissa serasa jatuh. Danu sudah meminjam uang dari berbagai tempat, teman, keluarga, bahkan lembaga keuangan dengan bunga tinggi. Semua untuk menutupi kekalahannya dalam judi online. Kertas itu menyebutkan nama-nama yang bukan hanya sekedar orang yang dipinjamkan uang, tetapi juga rentenir yang mengancam akan mengambil segala sesuatu jika Danu tidak segera melunasi utangnya. Melissa terdiam sejenak. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia merasa hancur, terhianati, dan bingung. Ia ingin berbicara, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Semua yang selama ini ia pikirkan tentang Danu yang tampaknya sukses, ternyata hanyalah topeng belaka. Ia merasa tak lagi mengenali suaminya. Dengan hati yang berat, ia mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara langsung dengan Danu. Namun, ia tahu ini bukan percakapan yang mudah, dan hasilnya mungkin akan lebih menghancurkan hati daripada yang bisa ia bayangkan. Danu, yang sudah lelah dengan kebohongan dan penyangkalan, pulang larut malam setelah berjam-jam bermain judi. Melissa sudah menunggu di ruang tamu dengan raut wajah yang serius, memegang kertas yang ia temukan. Saat Danu masuk, suasana hening sejenak. Melissa menatapnya dengan penuh pertanyaan, dan Danu tahu, saat itu, ia tidak bisa lagi melarikan diri dari kenyataan. "Danu," Melissa memulai, suaranya bergetar. "Apa ini?" Ia mengangkat kertas di tangannya, menatap suaminya dengan tatapan yang penuh luka. Danu menunduk, merasa jantungnya seakan berhenti berdetak. Kata-kata yang telah ia hindari selama ini akhirnya harus keluar. Semua ketakutan, rasa malu, dan penyesalan menyatu dalam satu tangisan yang tertahan. Aku minta maaf, Melissa." Danu akhirnya membuka mulut, dengan suara yang serak. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa terjebak dalam ini. Semua ini mulai dari hal kecil, dan aku tak bisa berhenti. Aku tidak tahu bagaimana caranya keluar." Melissa menatapnya. Air mata sudah tak bisa dibendung lagi. "Kenapa kau tidak memberitahuku, Danu? Kenapa harus menanggungnya sendirian? Aku ingin membantu, tapi kau malah menjauh." Danu terdiam. Hatinya terasa hancur. Ia ingin mengakui semuanya, ingin mengatakan betapa ia sangat menyesal dan ingin mengubah keadaan, tetapi saat itu, rasanya sudah terlambat. Semua kata-kata yang keluar dari mulutnya terasa kosong. Ia merasa tak layak lagi untuk mendapatkan pengampunan. Kehidupan Danu dan Melissa semakin suram. Setelah malam itu, semuanya berubah. Danu merasa seolah-olah ia terperangkap dalam sebuah ruang gelap yang tak dapat ia keluar dari sana. Setiap kali mencoba berbicara dengan Melissa, ia hanya mendapat tatapan hampa yang menunjukkan kekecewaan yang dalam. Melissa tidak bisa lagi memandangnya dengan mata yang sama. Semua yang telah mereka bangun bersama, cinta, kepercayaan, dan kebahagiaan, sekarang seolah runtuh begitu saja. Danu berusaha untuk berhenti, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melawan kecanduan itu. Namun, semakin dalam ia mencoba keluar, semakin keras suara di dalam kepalanya yang berkata, "Coba lagi, hanya satu kali lagi. Kali ini pasti menang." Itu adalah mantra yang sudah begitu melekat pada dirinya, begitu membelenggu, hingga ia merasa tak memiliki kendali atas dirinya. Ia sudah berusaha pergi ke psikolog, tetapi tanpa dukungan yang tepat, prosesnya terasa sia-sia. Setiap kali ada dorongan kuat untuk kembali bermain, ia merasa cemas dan takut kehilangan segalanya. Tetapi ia juga merasa bahwa permainan itu adalah satu-satunya cara untuk merasakan sedikit kebahagiaan. Kondisi keuangan keluarga mereka semakin parah.
Utang yang tidak bisa lagi disembunyikan mulai menimbulkan ancaman nyata. Beberapa rentenir datang ke rumah, mendesak Danu untuk segera melunasi hutangnya, atau konsekuensinya akan lebih berat. Panggilan telepon yang terus berdatangan dengan nada kasar dan ancaman, membuat Danu semakin tertekan. Ia merasa semakin kehilangan kendali atas hidupnya. Setiap harinya dipenuhi dengan rasa takut yang membelenggu, dan ia merasa seperti sebuah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Di sisi lain, Melissa tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan yang ada. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi untuk menyelamatkan keluarganya. Ia ingin membantu Danu, tetapi ia juga merasa semakin kesulitan untuk menghadapinya. Anak mereka, Dara, mulai menunjukkan tanda-tanda stres, sering terbangun malam-malam, menangis dalam tidurnya. Melissa merasa patah hati, merasa gagal sebagai istri dan ibu. Keputusannya untuk tetap tinggal atau meninggalkan Danu semakin sulit untuk diambil. Sebuah malam, setelah Danu pergi untuk bertemu teman lama, seperti yang selalu ia katakan setiap kali ia pergi berjudi, Melissa duduk sendirian di ruang tamu. Dia memandangi foto keluarga mereka yang tergantung di dinding, melihat senyuman bahagia yang kini terasa jauh dan tak terjangkau. Dengan hati yang berat, Melissa menulis surat. Surat yang tidak pernah ia bayangkan harus ditulis, tetapi saat itu ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membuat Danu sadar akan betapa dalam ia telah menyakiti orang-orang yang mencintainya. Surat itu berbunyi, "Danu, aku mencintaimu, tetapi aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Aku tidak bisa terus hidup dengan ketakutan setiap malam, menunggu apakah kau akan kembali dengan membawa utang yang lebih banyak lagi atau dengan janji kosong lainnya. Aku ingin kau tahu bahwa aku berusaha sekuat mungkin untuk memahami, tapi ini sudah terlalu berat. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Mungkin kita butuh waktu jauh untuk merenung. Aku ingin kau sadar, Danu, bahwa kau lebih berharga daripada uang, lebih berharga dari permainan ini. Jika kau benar-benar mencintai kami, jika ada sedikit cinta yang masih ada di hatimu, berhentilah. Aku tidak bisa terus menghadapinya sendirian." Air mata meluncur deras di pipinya saat ia menulis kalimat terakhir. Melissa tidak tahu apakah ia bisa mengirimkan surat itu atau tidak. Tetapi saat Danu pulang ke rumah malam itu, wajahnya tampak berbeda. Wajah yang selama ini penuh kebohongan dan penyesalan, kini tampak lebih hancur daripada sebelumnya. Melissa memutuskan untuk menyerahkan surat itu, berharap Danu bisa membaca dan merasakan sakit yang telah ia sebabkan. Namun, malam itu, Danu membawa sebuah kabar yang lebih buruk dari apapun yang bisa Melissa bayangkan. Aku terjebak dalam masalah besar, Melissa," kata Danu, suaranya hampir tak terdengar. "Aku berutang lebih banyak dari yang bisa aku bayar, dan mereka mengancam untuk..." Danu tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Melissa menatapnya dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa mengungkapkan perasaan saat itu. Melissa sudah tahu, itu adalah titik terendah dari semuanya. Di hadapan dirinya, Danu tampak seperti orang yang sudah tidak memiliki harapan, yang telah kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Hari-hari setelah malam itu berlalu dengan sangat lambat. Danu merasa bahwa hidupnya telah hancur. Setiap kali ia melihat Melissa, ia melihat wajah penuh luka yang tak terobati. Ia tahu ia telah mengkhianati kepercayaan, menghancurkan keluarga yang telah dibangunnya dengan susah payah. Tetapi yang lebih menyakitkan dari itu semua adalah kenyataan bahwa dirinya sendiri sudah tidak tahu siapa dirinya lagi. Kecanduan judi itu telah merubahnya menjadi orang yang sangat asing bagi dirinya sendiri. Ia merasa seperti boneka yang hanya mengikuti dorongan destruktif tanpa bisa melawan. Melissa, meskipun sangat terluka, tetap berusaha untuk bertahan. Namun, hatinya kini terasa terbelah. Ia ingin melindungi anaknya, Dara, dari semua kebohongan dan kekacauan yang terjadi, tetapi ia juga merasa bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian yang terus-menerus. Ia sudah cukup kuat untuk memahami bahwa ia tidak bisa mengubah Danu. Hanya Danu yang bisa mengubah dirinya sendiri. Suatu pagi, setelah beberapa hari penuh ketegangan, Danu duduk termenung di meja makan, memandangi secangkir kopi yang sudah dingin.
Melisa memasuki ruangan dengan membawa surat yang ia tulis beberapa malam lalu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah memberikan surat itu, tetapi ia merasa harus memberikan kesempatan terakhir, tidak hanya untuk Danu, tetapi juga untuk dirinya sendiri. "Danu," Melisa memulai. Suaranya serak dan penuh emosi. "Aku tahu aku sudah berusaha keras. Tapi aku tidak bisa terus hidup dengan ketakutan dan rasa sakit ini. Aku ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Tetapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang perjudianmu. Aku ingin kau mencari pertolongan, Danu, untuk dirimu sendiri. Tidak hanya untuk kita, tapi untukmu. Hanya itu yang bisa menyelamatkanmu." Danu menatap Melisa dengan tatapan kosong. Ia merasa berat untuk menerima kenyataan itu, tetapi saat melihat air mata yang mengalir di wajah istrinya, ia merasa lebih hancur daripada sebelumnya. Melisa telah memberinya peluang, tetapi ia telah menyia-nyiakan semuanya. Ia sudah begitu jauh tenggelam dalam kecanduan itu, dan kini ia merasa tak layak untuk diterima kembali. Namun, di balik semua rasa malu dan penyesalan, Danu tahu bahwa kata-kata Melisa adalah satu-satunya jalan keluar. Mungkin sudah terlambat, tetapi ia tidak bisa menyerah begitu saja. Saya minta maaf, Melisa. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya." Suara Danu bergetar. "Aku akan berusaha. Aku akan pergi mencari bantuan. Aku tidak tahu bagaimana cara melakukannya, tapi aku akan coba." Melisa menatap suaminya dengan tatapan penuh harapan yang sudah lama tidak ia rasakan. Air mata mengalir di pipinya. Bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa lelah yang sangat mendalam. Akhirnya, ia bisa merasakan sedikit harapan kembali, meskipun ia tahu perjalanan ini akan panjang dan sulit. Danu akhirnya memutuskan untuk mencari pertolongan, pergi ke pusat rehabilitasi, tempat di mana ia bisa mulai merangkak keluar dari jurang kecanduan yang telah menghancurkan hidupnya. Proses pemulihan tidak mudah, dan setiap hari ia harus berjuang melawan dorongan untuk kembali berjudi. Namun, ia merasa ada secercah harapan dalam dirinya yang mulai tumbuh perlahan. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan penuh dengan tantangan, dan ia mungkin akan gagal beberapa kali, tetapi kali ini ia bertekad untuk berjuang. Melisa, meskipun dengan hati yang masih terluka, mulai perlahan memberikan dukungan. Ia tahu bahwa perubahan tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi melihat Danu berusaha untuk memperbaiki dirinya adalah langkah kecil yang berarti. Mereka masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, tetapi sedikit demi sedikit mereka mulai membangun kembali fondasi yang retak. Bagi Danu, itu adalah awal dari perjalanan panjang untuk menebus kesalahannya. Dan bagi Melisa, meskipun tidak ada jaminan bahwa semuanya akan baik-baik saja, ia tahu bahwa cinta dan pengorbanan terkadang membutuhkan keberanian untuk memberi kesempatan kedua. Mereka berdua belajar bahwa dalam hidup, kadang-kadang kesalahan terbesar datang dari tempat yang tidak kita duga. Tetapi juga kadang-kadang, perubahan terbesar datang dari saat kita memutuskan untuk berhenti berlari dari kenyataan dan mulai berjuang untuk apa yang kita cintai. Dan meskipun masa depan penuh ketidakpastian, mereka belajar bahwa cinta yang tulus bisa menjadi dasar yang kuat untuk memulai kembali, walau harus melalui rintangan dan kesulitan yang tak terduga. Namun, mereka tahu satu hal pasti, perjalanan itu, meski penuh dengan air mata, adalah satu-satunya jalan menuju pemulihan yang sejati.